أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para asatidz, para sepuh bin sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, kanca batir sedaya kemawon kang tansah kawula mulyakaken. Hadani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat At-Tur ayat yang ke-21 yang berbunyi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Yang secara garis besarnya adalah ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Kami Allah hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah janji yang sangat istimewa Allah ucapkan di dalam firman-Nya. Janji akan mempertemukan orang-orang yang beriman dan juga keturunan mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah ta'ala, sehingga akan terjadi satu keluarga yang sangat besar, dari anaknya lagi, sampai seterusnya. Hanya dengan satu catatan, antara orang tua dengan anak cucunya itu sama-sama beriman, sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pasti mereka semua akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat dzurriyyah yang artinya keturunan itu sebenarnya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 32 kali pada 32 tempat, dimulai dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-266 sampai dengan surat Ghafir ayat yang ke-8. Namun dari sekian banyak ayat yang di situ terdapat kalimat dzurriyyah,
yang berarti keturunan. Hanya ada 3 ayat yang di situ ada kalimat dzurriyyah yang berarti keturunan, dan itu ketiga-tiganya sama-sama saling berhubungan, saling melengkapi antara satu dengan yang lain, yaitu pada surat Ar-Ra'd, Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga-surga Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Kemudian ada lagi ayat yang saya sebutkan di awal adalah surat At-Tur ayat yang ke-21. Lalu yang ketiga adalah pada surat Ghafir pada ayat yang ke-8. Pada ayat yang ke-8 yang menjadi bagian dari doa malaikat untuk orang-orang yang beriman, yang berbunyi Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ahli tafsir menjelaskan sebuah pandangan mereka mengenai kalimat dzurriyyah, bahwa dzurriyyah itu ada dzurriyyah bin nasab, ada dzurriyyah bis sabab. Yang dzurriyyah bin nasab adalah dzurriyyah yang memang dilatar belakangi oleh garis keturunan, seperti yang telah saya jelaskan di awal. Bapak punya anak, anak punya anak, anak punya anak, punya anak, terus seterusnya. Kemudian ada dzurriyyah bisabab. Dzurriyyah bisabab ini dilatar belakangi oleh sebuah rasa cinta, dilatar belakangi faktor mahabbah. Mahabbahnya, cintanya seorang murid kepada gurunya, gurunya mencintai gurunya lagi, gurunya lagi mencintai gurunya lagi, dan seterusnya sampai ke atas. Ini yang dinamakan dzurriyyah bisabab. Dan dzurriyyah bisabab ini menjadi sebuah keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah, bahwa seorang guru akan memberikan syafaat kepada muridnya, muridnya kepada muridnya lagi kepada muridnya lagi, dan seterusnya, sehingga mereka semua disatukan, dipertemukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini yang menjadikan faktor yang terpenting untuk kita untuk senantiasa punya rasa cinta yang tulus dan mendalam. Selamanya rasa cinta ini harus kita pupuk, rasa cinta kepada guru kita, karena bagaimanapun mereka para guru adalah orang-orang yang telah berjasa besar mengenalkan agama Islam yang benar secara syariat, mengenalkan kepada kita sehingga kita bisa baca Quran, kita mengenal huruf hijaiyah, kita mengenal akhlaknya baginda Rasul Muhammad SAW, kita mengenal hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan seterusnya dan seterusnya. Maka berbahagialah kita ketika di dalam hati ini masih ada rasa cinta yang sangat besar kepada guru kita. Dan yakinlah mereka, para guru-guru kita, dan guru-guru mereka lagi, dan guru-guru mereka lagi seterusnya sampai ke atas, mereka akan senantiasa mengawal kehidupan akhirat kita nanti, bertanggung jawab atas segala kehidupan akhirat, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dengan para guru-guru kita, dengan guru-gurunya lagi, dan juga keluarga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga akan tercapai kehidupan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah, kemanfaatan yang abadi fid dini wad dunya hattal akhirah. Ilahuna wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.